Shalom, selamat pagi, selamat jumpa dengan saya Pastor Obadja Bimo. Sebentar kita akan dengarkan renungan singkat selama 5 menit ke depan, saudara. Kita percaya renungan ini memberi kekuatan, memberi semangat, motivasi sahabat The Warriors untuk menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Baik, kita buka dalam Alkitab kita dalam Amsal pasal 13 ayat 9, saudara. Amsal pasal 13 ayat 9, firman Tuhan berkata, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Saya ulangi lagi, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Banyak orang menjauhi kegelapan, banyak orang takut akan kegelapan, dan banyak orang pun tidak mau hidup di tengah kegelapan lagi. Dengan alasan takut kegelapan, yang pertama, kegelapan takut melingkupi hidupnya lagi. Yang kedua, kita berpikir dengan alasan takut kegelapan bahwa kita nggak mau hidup dalam hidup yang lama, saudara. Bagaimana hidup kita dapat menjadi terang yang memberkati kalau kita berada di tengah tempat yang terang, saudara? Bagaimana orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dapat keluar dari tempat gelap tersebut kalau kita tidak menghampirinya dan menuntun dengan terang yang kita miliki untuk keluar dari sana, saudara? Bagaimana dengan perintah Yesus kepada kita? Dia berkata, kamu adalah terang dunia. Kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14. Namun terang yang Bapak Ibu miliki tidak digunakan. Penulis Amsal berkata, yang kita baca hari ini, terang orang benar bercahaya gemilang. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Yang percaya kata amin dulu, saudara. Sekali orang berpikir, Pak, saya bukan orang benar, Pak. Kita semua gak ada yang orang benar, saudara. Gak ada orang yang sempurna. Tapi kalau karena pengorbanan darah Yesus bagi kita, saudara, saya dibenarkan oleh Yesus Tuhan. Artinya, saudara saya orang-orang benarnya Tuhan hari ini. Harus kita sadar bahwa terang Tuhan sudah ada di dalam kita. Dan cahaya yang gemilang itu jangan stop sampai kita saja, saudara. Tapi harus mau dibagikan kepada semua orang di dalam tempat yang gelap. Setiap Desember, Bapak Ibu merayakan Natal, saudara. Tentunya ketika ada candlelight service, saudara, semua lampu dimatikan, setiap lilin dibagikan, Bapak Ibu. Lalu ada lilin yang besar dibagikan dari orang-orang yang dipilih oleh gereja yang berada di depan, saudara. Lalu membagikan cahaya lilin tersebut kepada lilin-lilin yang ada di bangku-bangku yang ada. Seharusnya prinsip inilah yang kita pakai. Kita sudah memegang terang itu, kita sudah hidup dalam terang itu. Di dalam kegelapan kita bagikan terang itu pada orang-orang yang ada di dalam kegelapan, saudara. Supaya apa? Supaya mereka pun menerima terangnya Tuhan, supaya mereka pun dapat merasakan terangnya Tuhan, dan hidup mereka bukan hanya tinggal dalam kegelapan, tapi sudah terang untuk menuntun jalan mereka, saudara. Ayo, pagi ini saya bilang untuk Bapak Ibu semua sekalian, sahabat The Warriors, jangan tahan terang Tuhan berhenti di dalam dirimu. Mulai bagikan kepada mereka yang masih hidup di dalam kegelapan, saudara. Saya yakin Bapak Ibu pun sama. Gak ada yang lahir langsung sempurna, lahir langsung jadi orang hidup benar, saudara. Pasti ada prosesnya dulu. Nah, proses itulah kalau tanpa ada orang yang memberitakan terang Tuhan kepada kita, tidak mungkin kita bisa hidup di dalam kegelapan seterusnya, saudara. Pasti tentunya oleh karena terang yang di bagian itulah kita dapat keluar dari terang itu, dan kita pun sekarang hidup di dalam terang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di tengah-tengah tempat yang sangat terang, lalu Bapak Ibu memakaikan lilin di sana, saudara, akan mubazir, saudara. Tapi justru lilin yang kecil dapat bercahaya menyinari satu ruangan yang gelap, saudara. Pagi ini saya dorong Bapak Ibu jadi berkat, jadi terang untuk semua orang. Dan saya percaya orang-orang yang hidup dalam kegelapan dapat melihat terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa saya pagi ini, saudara,
Saudara yang patah semangat dengar baik, masih ada harapan. Saudara yang sakit dengar baik, masih ada mujizat Tuhan. Saudara yang hidup di dalam kegelapan, masih ada jalan Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.